Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak dan teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi di Bintax, Bincang Seputar Pajak. Nah, pada podcast kali ini saya tidak sendirian loh teman-teman. Tentu saya ditemani oleh dua narasumber hebat di kanan dan di kiri saya. Nah, untuk membahas topik-topik yang menarik dan gak kalah serunya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang jangan dibuang. Halo kawan pajak, izin memperkenalkan diri. Saya Putri Salsabila sebagai moderator pada podcast kali ini. Dan di kanan saya ada Bapak Muhammad Yudi Mahadianto selaku Direktur Utama Tax Center Universitas Swadaya Gunung Jati. Selamat sore, Mbak. Iya, selamat sore Bapak. Dan di kiri saya ada Bapak Ruli Umbara MSI selaku Sentra UMKM Bank BJB. Halo siang Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik, langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng narasumber hebat kita. Dan untuk kawan pajak yang ada di rumah, pantengin terus dari awal hingga akhir karena pasti ada topik dan pembahasan yang menarik nih teman-teman semua. Baik Bapak, seperti yang kita semua tahu ya Pak, terkait perkembangan teknologi maupun transformasi digital yang telah menjadi fenomena yang mengubah wajah ekonomi dan masyarakat global. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat sehingga berdampak juga bagi para pelaku usaha seperti UMKM, terutama dalam segi pemasaran atau yang biasa kita sebut digitalisasi marketing. Nah, menurut Bapak nih, mungkin dari Pak Yudi dulu ya, menurut Bapak apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi marketing tuh Pak? Dan mengapa hal ini penting bagi bisnis UMKM? Ya, terima kasih, Mbak. Di era sekarang ini dengan era teknologi yang awalnya 4.0, sekarang 5.0 ini berawal dari pandemi, Mbak ceritanya. Pandemi ini kan membuat semua usaha itu gulung tikar. Iya. Akibatnya apa? Banyak pengusaha-pengusaha yang levelnya menengah dan besar itu juga banyak yang collab. Tapi untungnya alhamdulillah UMKM ini diterpa badai tapi tetap bertahan. Iya. Nah, dengan era ini ketika kejadian saat itu pemerintah punya program yaitu dengan UMKM naik kelas pada tahun 2018 ketika terjadi pandemi itu. Nah, ketika badai tersebut ada, pemerintah membuat program bagaimana UMKM ini untuk memanfaatkan teknologi. Ya, teknologi dengan marketingnya, dengan sosial media segala macam mulai menjamur saat itu, Mbak. Yang tadinya kita promosi itu pakai gaya tradisional, door to door, mendatangi tempat. Nah, sekarang dengan era teknologi yang luar biasa ini, apalagi dengan AI ini, UMKM itu wajib paham betul bagaimana cara mempromosikan dengan sosial media. Apalagi sekarang dengan program AI pun, dengan mudahnya kita memasukkan apapun, maka AI akan membantu segala. Nah, jadi alhamdulillah dengan era teknologi ini, yang tadinya hanya tahu di satu tempat, sekarang dari ujung ke ujung ini produk kita akan diketahui oleh masyarakat dunia. Oke, udah Bapak. Oke. Oke. Nah, menurut Bapak Rudi sendiri nih, apa sih Pak penut pandangan Bapak ya digitalisasi marketing itu apa? Dan mengapa hal ini penting bagi bisnis UMKM? Baik, setuju tadi disampaikan oleh Pak Yudi ya, bahwasannya bagi pelaku UMKM apalagi saat ini ya, Iya. digitalisasi marketing itu secara pengertian merupakan penggunaan teknologi untuk memasarkan suatu produk atau jasa kepada konsumen melalui platform online, baik itu sosial media, kemudian email, dan lain sebagainya. Dan kenapa itu penting? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi ya Pak ya, artinya jangkauan lebih luas, tidak melihat demografi di mana, kemudian rentang usia penikmat berapa, artinya produk UMKM bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Itu mungkin salah satu kenapa itu penting, dan itu bisa memboosting atau meningkatkan gitu ya, cara penjualan selain konvensional tapi menggunakan media online seperti itu. Oke,
Terima kasih Bapak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Ya, silakan. Bagaimana digitalisasi marketing dapat membantu UMKM bersaing dengan perusahaan besar? Oke, khususnya di kalangan pendidikan dulu Mbak ya. Kenapa Tech Center ini saya membawa ke Tech Center ini untuk belajar era digital ini? Karena Tech Center yang ketika saya bangun berawal dari hanya mengerti pajak saja, tapi ketika saya mengenal dunia UMKM, saya mencoba menyelami digital itu apa Mbak? Digital, lalu kita diskusi bareng dengan mahasiswa. Ketika kita sudah dapat ilmunya, kita roadshow tuh Pak, apa sih digital, apa sih teks segala macam. Nah untungnya alhamdulillah, karena era generasi Gen Z ini ibaratnya kan malas cepat mendapatkan informasi dan cepat untuk bisa mensosialisasikan. Nah alhamdulillah dalam perjalanan ini, generasi Gen Z ini dan kami yang walaupun dianggapnya masih ya setengah tua setengah muda, tapi kita nggak mau kalah dengan anak-anak muda nih Pak Ruli. Karena apa? Kalau kita hanya terpaku dengan A saja dan kita tidak mengetahui ilmunya generasi Gen Z, ya kita akan ketinggalan. Jadi alhamdulillah dengan adanya Tech Center ini, ayo kita bareng-bareng mencoba membantu UMKM untuk belajar digital. Makanya kita sering keliling bersama Bank BJB nih. Ya insya Allah di waktu dekat juga kita akan kunjungan ke Kelurahan Kaljaga berkaitan dengan apa? Digital lagi. Nah itu, jadi banyak program-program yang diselaraskan dengan digital ini Pak. Oke. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya kita ketika dapat ilmu, yuk kita juga bantu UMKM untuk naik kelas dengan digital ini. Oke, terima kasih Bapak. Nah, untuk Pak Rudi sendiri nih, bagaimana digitalisasi marketing dapat membantu UMKM bersaing dengan perusahaan besar? Baik, seperti kita ketahui banyak ya, kalau perusahaan besar itu dia sudah punya salah satunya ya komponen biaya tentunya untuk promosi, baik itu melalui media chat atau media televisi atau media radio dan sebagainya. Sedangkan UMKM, apakah semua UMKM punya budget itu? Tentu saja tidak ya. Nah, melalui media sosial ini, katakanlah media sosial atau digitalisasi marketing itu ya, secara efisiensi biaya itu kena untuk UMKM dalam hal promosi produknya. Kenapa? Karena komponen digital marketing yang tadi seperti platform-platform tadi kan bisa digunakan untuk promosi bagi dia, dan platform marketplace juga bisa digunakan oleh UMKM, sehingga melalui platform marketplace tersebut ya kita ketahui juga ya itu bisa produk-produk UMKM tersebut berkompetisi dengan produk-produk yang perusahaan-perusahaan besar. Artinya tentu saja bisa banget di mana digitalisasi marketing ini untuk UMKM bisa bersaing di di dunia sana dengan perusahaan-perusahaan yang cukup besar juga. Dan kita ketahui banyak juga ya, kalau yang namanya viral tuh pasti produk UMKM. Betul. Belum pernah itu ya Pak ya, produk yang besar itu, perusahaan besar itu viral. Rata-rata yang viral itu produk UMKM, makanan, minuman, kuliner. Nah, seperti itu. Barangkali seperti itu Mbak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Apa langkah awal yang bisa dilakukan UMKM untuk memulai digitalisasi marketing? Ya, jadi langkah awal kepada UMKM, khususnya kami di kalangan pendidikan ini mengenalkan pertama yang sederhana dulu aja. Misalnya ada WA bisnis seperti apa, ada IG seperti apa sih, ya, lalu ada Facebook seperti apa. Dikenakan yang sederhana dulu, jangan sampai yang tinggi dulu ternyata sederhananya mereka nggak ngerti apa-apa. Contoh, saya yakin UMKM itu mempunyai handphone. Iya, betul-betul. Nah, kadang-kadang handphone itu tidak dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk melakukan proses pemasaran dari handphone kita sendiri. Ya, makanya kami di Tech Center ini, karena kami berkecimpung di Tech Center, bagaimana UMKM ini mempromosikan lewat handphone sendiri. Makanya kita topiknya digital marketing itu. Nah, dengan cara itu, insya Allah dari hal dasar meningkat nih. Karena untuk menaikkan grade kita menjadi UMKM itu ada 5 Mbak. Ya, pertama perizinan. Apakah mereka sudah punya izin atau belum? Ya Mbak. Yang kedua yaitu berkaitan dengan proses laporan keuangan. Jangan sampai mereka laporan keuangan tidak dicatat apapun. Ya. Yang ketiga proses SDM-nya. Jangan sampai kita punya usaha malas untuk belajar. Nah, kadang-kadang mereka untuk malas tuh Mbak. Aduh Pak, saya sibuk keliling-keliling. Nah, proses pembelajaran itu penting. Ada kegiatan apapun datang. Ya kan? Dapat ilmunya lalu dikembangkan. Jangan sampai dapat ilmunya tapi kita tidak mau mencoba.
Ini kadang-kadang di kalangan UMKM ini dapat ilmunya, besoknya lupa lagi. Nah ini Iya, perlu betul-betul. ya. Nah kami silakan pada UMKM yang ingin belajar untuk naik kelas bisa datang ke Tech Center FEB UGJ. Jangan lupa datang tuh teman-teman. Oke, terima kasih ya Ya, Bapak. sama-sama, Mbak. Nah, menurut Pak Ruli nih, apa langkah awal yang biasa dilakukan UMKM untuk memulai digitalisasi marketing? Oke, yang pertama kenali dulu target pasar dari produk atau jasa yang akan dijual ya oleh UMKM tersebut, mulai dari segmentasinya, apakah anak-anak, remaja Remaja. atau dewasa, gendernya apakah wanita atau pria, atau usia barangkali ya. Itu yang harus diketahui dulu nih sasarannya apa. Yang kedua, apakah UMKM tersebut dia concernnya atau perhatiannya apakah di brand awareness, menjaring pelanggan, atau menjual, meningkatkan penjualan. Nah itu bisa disesuaikan dengan platform digital dia yang akan dia pakai gitu ya. Itulah langkah awal. Misalnya ini salah satu contohnya saja. Kalau misalkan UMKM itu tujuannya untuk melakukan penjualan, meningkatkan penjualan, artinya dia bisa pakai marketplace, karena marketplace itu bisa langsung ke end user seperti itu. Kalau misalkan dia ingin membangun brand awareness melalui komunitas, dia pakai Facebook misalkan ya. Kalau produk dia ingin lebih ke sama mungkinnya lebih ke brand awareness, kemudian lebih kepada visualisasi, mungkin lebih cocok menggunakan Instagram dan sebagainya. Jadi harus kenali dulu apa tujuan daripada UMKM tersebut. Paling demikian. Jadi langkah awalnya dia analisa dulu ya Pak ya, analisa awal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi digital marketing dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, tantangannya biasanya malas itu aja. Iya, betul-betul. Kalau malesnya kita hilangkan, dapat undangan, dapat ilmu lewat Iya. berbagai macam platform, datang dan kita pelajari, insya Allah kita bisa cepat. Tapi Iya. kalau malesnya sudah muncul, udah susah itu. Ini kata kunci, malas itu Malas. harus dihilangkan, dicoret kalau kita mau ingin maju. Itu Iya. aja sih tantangannya, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri gimana nih Bapak? Sama, belajar. Oh, belajar. Belajar, gabung dengan komunitas, datang ke Teks UGJ sini ya, Iya. belajar sama teman-teman mahasiswa terkait apapun, baik itu digital marketing, pajak dan sebagainya. Intinya seperti yang Pak Yudi sampaikan, jangan malas. Itu aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Pertanyaan banyak Iya, banget ini. banyak Udah, Bapak. saya- Untuk sharing ilmu ya Bapak ya Oke, bareng siap. sama UMKM nih mungkin. Bagaimana sih peran marketplace seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop dalam mendukung digitalisasi UMKM? Ya, kalau kita lihat sekarang ini dari Tokped, Bukalapak dan segala macam itu luar biasa banyak membantu Iya, ya. betul. Cuman tadi apakah UMKM-nya mau nggak belajar untuk memasuki ke platform-platform tadi? Karena nggak bisa ujung-ujung kita masuk. Ada prosesnya, Mbak. Ada langkah-langkahnya. Kalau Tokopedia, berarti kita Iya. punya user Tokopedia. Karena Pak masing-masing marketplace ini itu masing-masing mempunyai pasar-pasar berbeda-beda. Makanya kalau kita punya suatu usaha, syukur-syukur kita bisa masuk ke semuanya. Jangan hanya Bukalapak saja atau yang lainnya, tapi semuanya. Makanya Tech Center juga mempunyai yaitu platform yang pertama Harbolkum. Kita kerjasama dengan instansi pemerintahan, Bank Indonesia, dengan KPP Pratama, ya. Ada juga yang kita lelang UMKM. Nah, silakan UMKM bisa ikut kegiatan lelang UMKM. Karena baru terjadi loh barang yang murah tapi dilelang. Iya. Nah, itu baru terjadi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, menurut Pak Ruli sendiri nih gimana peran marketplace dalam mendukung digitalisasi UMKM sendiri? Sangat berperan ya. Iya, betul. Mungkin menambahkan sedikit dari yang tadi apa Pak Yudi sampaikan. Marketplace sangat berperan. Kenapa? Yang pertama dari infrastruktur itu sudah siap pakai ya. Jadi UMKM tinggal masuk nanti asal mau belajar ya Pak ya. Disesuaikan dengan fitur-fitur dan lain sebagainya. Yang kedua bisa dijadikan sebagai alat promosi atau pemasaran. Yang ketiga juga logistik dan juga sistem pembayaran dari konsumer
lebih bervariatif ya, bisa melalui transfer kan, Iya, betul, atau betul. COD, bisa COD, iya. seperti itu. Jadi kalau dibilang berperan ya berperan banget gitu ya, berperan sekali, dan ya tujuannya kan untuk membantu memasarkan produk UMKM secara luas seperti itu sih. Oke, Pak. Terima kasih. Saya juga salah satunya, Pak, pemakai. Wih, Iya, pemakai apa? pemakai aplikasi-aplikasi TikTok Shop, Oh, oke. terus Oh, Tokopedia, di sini boleh nyebut Shopee merek ya? Pay. Oh, ya. Seperti. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih, Bapak. Boleh. Silakan. Bagaimana cara menentukan platform digital yang paling cocok untuk bisnis tertentu? Semuanya cocok semua sih Mbak. Karena tadi saya bilang mereka mempunyai pasar-pasar berbeda-beda. Iya. Ya Mbak. Jadi jangan satu udah merasa puas tapi ikut semuanya. Ya dengan ikut semuanya berarti kita punya pasar-pasar berbeda-beda karakternya. Itu aja Mbak. Oke. Terima kasih, Bapak. Ya. Menurut Pak Ruli sendiri gimana nih cara menentukan platform digital yang paling cocok untuk Ya. bisnis tertentu? Setuju ya, artinya setiap UMKM mungkin harus mencoba semuanya ya Pak Ya ya. betul. Pertama mungkin dari brand awareness dulu, dia bisa pakai Instagram untuk visualisasinya. Iya. Kemudian untuk penjualan dia bisa membooster pakai marketplace, bebas mau pakai yang tadi apa toko hijau, toko oranye gitu ya. Atau bahkan mungkin kalau UMKM ingin meningkatkan kreativitasnya bisa pakai TikTok. Kenapa? Karena dari segi range usia ya TikTok itu bisa digunakan mulai dari anak-anak sampai usia senior juga bisa pakai. Nah, itu untuk tanda kutip ya, bikin konten yang menyebabkan viral. Betul. Kalau udah viral produknya ya mudah-mudahan Iya, betul. penjualan juga bagus. Jadi semuanya boleh dicoba itu aja biar variasi dan juga itu dia Pak ya, segmen-segmen yang ditembaknya itu enak gitu. Paling. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih Pak contoh ya, semisal UMKM binaan Bapak yang berhasil menerapkan digital marketing dan sekarang usahanya apakah sudah maju, dan untuk menginspirasi untuk para pengusaha go digital nih Pak? Ya. Kalau kita lihat ya Mbak, perkembangan saat ini ketika saya dulu pertama kali membuat gebrakan tech center berkenan UMKM ini, dalam perjalanannya berarti sekitar 5 tahun ini banyak Mbak. Pertama misalnya Malinda ya, atau Susu Kurma, Azahra dan lain-lain semuanya, mereka sudah sekarang luar biasa Mbak. Yang dulu mereka masih belajar secara manual, tapi karena keinginan untuk merubah diri ya, apalagi misalnya dia kena badai terpa PHK dan dia beralih menjadi pengusaha UMKM ya, akhirnya dia banyak belajar akhirnya sekarang alhamdulillah tuh Mbak. Kalau kita lihat perkembangannya di IG-nya kan, saya mencermati IG-nya UMKM. Wah, sekarang sudah luar biasa ini. Ya, yang tadi saya sebutkan itu ya ambil contoh 3, tapi sekarang perkembangannya sangat cepat sekali. Sangat pesat ya Bapak. Sangat pesat sekali Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mbak. Nah, Pak Ruli sendiri gimana? Apakah ada yang berhasil? Ada. Kita Bang BJB juga kan ada UMKM binaan juga ya. Kebetulan beliau bergerak di bidang usaha aparel. Dia produksi tas, topi dan lain sebagainya. Fashion ya Bapak? Fashion, kaos seperti itu, dan penjualan melalui Instagram ya. Dan hampir 80% penjualan melalui online. Seperti itu, dan cukup berhasil juga ya. Iya. Yang kedua, dan juga nih yang buat motivasi bagi para UMKM, kita ada anak SMK. Anak SMK sama Pak, sejarahnya dulu dari COVID dia bikin minuman sari lemon, kemudian dijual secara online menggunakan botol gitu ya, botol plastik, dan tahun 2022 kalau nggak salah omsetnya setahun itu mencapai 1 miliar. 1 miliar itu dari jualan lemon saja gitu ya. Terus ada kawan saya juga, dia seorang content creator, kemudian influencer juga, dan pengusaha UMKM juga, menggunakan yang tadi TikTok itu kan. Setahun dia udah hampir 10.000 follower. Artinya perkembangannya tuh benar-benar ada. Iya. Ada. Itu salah 3 contohnya ya. Gitu. Wow. Jadi ada. Kata kuncinya mau belajar. Belajar. Ada kegiatan tech center, GIB, BI, apapun ikut, insya Allah ilmu semakin banyak, di situ mereka akan berkembang. Iya, betul. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Apakah ada kesalahan umum yang sering dilakukan UMKM ketika mulai menerapkan digital marketing?
ya sebenarnya bukan kesalahannya, kata kuncinya malas aja Mbak. Ketika ada kesalahan, mereka lalu memperbaiki, datang kepada yang ngerti, yang paham, lalu mereka perbaiki lagi, lalu mereka praktekkan, lalu mereka mencoba untuk memasarkan. Kata kuncinya kan ketika ada kesalahan, mencoba memperbaiki, baru mereka mencoba kembali, baru akan ada hasilnya. Ada gitu hasilnya. Ya, Pak? Nah kadang-kadang UMKM ketemu sama orang gagal lagi, iya. ya udah nggak ada motivasi, pasti bilangnya udah percuma deh, gagal deh. Nah kalau gagal ketemu orang sukses, nah pasti akan dimotivasi. Iya, betul. Nah itu Mbak. Akan mau mencoba lagi. Ya, termasuk anak TAKSEN juga, kalau mereka ketemu sama orang gagal, orang yang malas, ya udah pasti gagal terus. Tapi kalau image-nya kita ketemu orang sukses, ya akan sukses terus. Iya, betul. Nah, menurut Pak Ruli Sudah bagaimana? disampaikan oleh Pak Yudi semuanya, saya setuju Hmm. sekali. Oke, intinya mau mencoba ya teman-teman, walaupun gagal di awal, tapi jika kita ingin memperbaiki, insya Allah ya Ya, Pak ya, pasti bisa. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, untuk closing statement, untuk membangkitkan semangat para UMKM agar bisa belajar dan menerapkan digitalisasi marketing bagi bisnisnya. Ya, kata kuncinya dimanapun kita berada, siapapun yang menyampaikan ilmunya, kita harus ikut. Karena tujuan satu, bagaimana kita UMKM untuk naik kelas. Oke, menurut Bapak? Kalau saya lebih kepada yuk mulai belajar, sesuaikan dengan zaman. Kita tidak pernah tahu 5 tahun, 10 tahun depan seperti apa media yang bisa digunakan untuk bisnis gitu ya. Betul. Artinya mulai dari sekarang kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan tantangan zaman yang mengharapkan atau diharapkan untuk 5 atau 10 tahun lagi kita bisa memprediksi dan kita tidak terlalu kaget juga nanti ya dengan perkembangan teknologi yang ada seperti itu Pak. Oke, baik. Bapak, terima kasih Ya, banyak sama-sama. atas waktunya ya Bapak. Sama-sama. Boleh minta tepuk tangannya untuk kedua narasumber kita hebat pada hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya Bapak Sama-sama, untuk menyampaikan pembahasan tentang UMKM ini. Dan terima kasih juga telah mendengarkan episode Bintaks, bincang seputar taks kali ini. Kami sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk bergabung dengan kami. Semoga informasi dan diskusi yang kami sajikan dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi para UMKM nih tentunya. Dan kami berharap kawan pajak menemukan topik ini yang menarik dan bermanfaat. Jangan ragu untuk membagikan pendapat kalian melalui media sosial atau platform yang kalian gunakan untuk mendengarkan podcast ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau topik yang ingin kawan pajak bahas di episode mendatang, silakan kirimkan pesan kepada kami. Kawan pajak juga dapat mengikuti kami di Instagram dengan @taxcenter.ugj untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dan konten menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen agar kami bisa berkembang dan menyajikan konten yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus eksplorasi hal-hal baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.